Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja semua ya? Baik, Pak. Baik, aduh, mantap. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ya, keluarga juga sehat-sehat di rumah. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya Nadia Rahmadina, silakan dipimpin berdoa temannya. Saya, Pak. Ya. Mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya. Ya baik, selesai berdoanya. Terima kasih Nadia sudah memimpin doa ya. Untuk absensi, Bapak sudah kirim absensinya di Google Classroom. Nanti kalian bisa absen melalui Google Classroom, atau kalian bisa absen di chat, di menu chat ini. Di sini kan ada menu chat tuh, chat. Nah di situ udah Bapak kasih itunya ya. Link absensinya di menu chat, silakan tinggal kalian klik saja, nanti kalian bisa absensi melalui menu chat tersebut. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari melalui kegiatan Discovery Learning, nanti peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer dengan benar, ya. Kemudian mendemonstrasikan cara mematikan komputer dengan prosedur yang benar, ya. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya ya untuk hari ini. Untuk mengenal sistem komputer ya, materi pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya Bapak pengen tanya dulu, apakah kalian pernah melihat komputer? Pernah nggak? Melihat komputer? Pernah, Pak. Ya, pasti pernah ya. Di sekolah ada, di rumah juga ada yang punya. Selain komputer, gadget juga disebut sebagai komputer atau smartphone ya. Komputer dalam bentuk yang kecil. Ya, berbeda dengan komputer yang ada di rumah, PC atau laptop tuh agak besar bentuknya. Tapi semuanya disebut komputer itu ya. Nah, untuk komputer ya, kira-kira komputer itu berguna nggak buat kalian dalam membantu aktivitas sehari-hari atau di sekolah gitu ya, untuk pelajaran sekolah itu kira-kira berguna nggak komputer? Berguna, Pak. Berguna ya. Berguna, Pak. Betul, berguna sekali ya. Salah satu contohnya kenapa berguna, ada yang bisa ini nggak? Kenapa berguna komputer, untuk apa? Untuk membantu saat belajar. Iya betul, Dina Kelautan dia ya, untuk membantu saat kita belajar. Oke, Bapak akan mencoba untuk mempresentasikan bahan ajar kita kali ini ya, materi ajar. Kalian semua menyimak ya, menyimak dengan baik. Baik, terlihat semua ini? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini adalah materi kita hari ini, mengenal sistem komputer ya. Tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak bacakan, menyebutkan melalui kegiatan Discovery Learning, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer dengan benar. Ya. Yang kedua, mendemonstrasikan cara mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Nanti akan ada LKPD ya yang harus kalian isi untuk tujuan pembelajaran ini agar tercapai ya. Kemudian yang pertama kita masuk ke organisasi komputer. Nah, sistem komputer terdiri dari
pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Nah, kemudian sistem kerja komputer. Bagaimana sistem kerja komputer? Ya, nah, prinsipnya menganut prinsip input, proses, dan output. Artinya apa? Atau kita singkat IPO ya. Kemudian mekanisme kerja sistem input-output. Nah, ini ada input device. Kemudian berupa data tadi masuk ke CPU, ya, diproses. CPU ada dua nih, prosesor dan memori. Oke, disinilah nanti letaknya prosesnya ya. Kemudian output device-nya ya, sebagai informasi yang berguna bagi pengguna komputernya. Perangkat keras atau hardware ya, perangkat masukan atau input device. Ini yang pertama. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Keyboard. Keyboard, Pak. Iya, keyboard. Wah, pinter-pinter nih, Bapak bangga nih. Keyboard ya. Oke, fungsinya ada yang tahu nggak ini buat apa nih? Untuk mengetik. Untuk mengirim pemerintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketik, kemudian menyampaikannya ke CPU, atau yang bisa disebut sebagai Central Processing Unit. Iya, benar sekali ya. Wah, lengkap sekali jawabannya nih. Bagus ya. Secara singkatnya, keyboard membantu kita untuk mengetik ya, mengolah teks ya di komputer ya. Nah, ini keyboard ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Mouse, Pak. Ya, mouse ya. Fungsi mouse ini untuk apa? Fungsi mengontrol kursor pada layar tampilan, Pak. Iya, benar ya. Mengontrol nih pada layar tampilan nih. Jadi nanti ada, nah seperti yang Bapak gerakin ini ada pointer ya. Ini mouse yang mengontrol nih. Kita mau menunjuk kemana, mau melakukan apa, nanti bisa dibantu dengan mouse ini ya. Nah, fungsinya mengontrol pergerakan kursor pada layar tampilan. Bagus. Kemudian yang berikutnya, nah ini hampir mirip sama mouse. Ada yang tahu nggak? Mungkin baru kenal. Trackball. Oh iya, berarti udah kenal ya. Bagus. Trackball ini fungsinya untuk apa ini? Memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Iya, betul, memilih perintah-perintah ya. Jadi hampir sama sebetulnya dengan mouse, cuman kalau mouse ini yang bergerak mouse-nya. Kalau trackball-nya diam, bolanya yang digulir-gulir. Nah, seperti itu. Tapi trackball ini bisa juga digerakin, tapi nggak berfungsi. Gerakan dari trackball ini yang berfungsi adalah bolanya kalau pada trackball. Ya, bagus. Fungsinya tadi memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, ini biasanya gimana nih? Ini. Touchpad. Iya, di laptop ya. Nah, ini namanya apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Touchpad. Touchpad, betul. Fungsinya untuk apa touchpad ini? Mengontrol kursor juga sama seperti mouse. Ada perangkat komputer. Iya, mengontrol ya. Mengontrol pointer. Ya, menggerakkan kursor. Apalagi nih? Ada yang tahu? Dari alat input pada perangkat komputer. Ya, betul. Alat input pada perangkat komputer ya. Bisa klik kiri, bisa klik kanan ya. Inputannya banyak. Sebagai alat untuk menggulung atau scrolling ya. Jadi fungsi touchpad ini ternyata banyak ini ya. Lebih banyak daripada mouse ya. Nah, ini untuk membantu saat kita menggunakan laptop ya. Touchpad. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok ya. Nanti kalian bisa berdiskusi tentang masalah yang sudah Bapak bagi di Google Classroom ya. Jadi Bapak sudah ada LKPD di situ. Nanti bisa kita lihat. Form diskusinya bisa dilihat di Google Classroom ya. Google Classroom-nya sudah Bapak bagikan di sana LKPD-nya. Baik, Bapak akan tunjukkan sebentar. Tugas kelas. Nah, ini dia di sini ya.
Nanti kalian bisa lihat di sini untuk LKPD-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti ada isian yang harus kalian isi. Ini gampang, ini apa, nama perangkatnya apa, fungsinya apa, ya nanti akan lanjut diskusi, bahan diskusinya tentang RAM dan ROM, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin mempresentasikan, tapi ini nggak full ya, nggak full presentasinya. Nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sudah terlihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan update. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang cara mematikan komputer dengan prosedur yang benar dan aman. Oke, kita akan mempelajari cara mematikan komputer melalui start menu. Yang pertama, kita arahkan pointer ini, ya, ke pojok kiri bawah yang ada logo Windows, kemudian kita klik kiri dengan mouse sekali. Nah, nanti akan keluar di sini pilihan-pilihan menu. Nah, di sini ada dokumen, picture, setting, dan power. Kemudian kita pilih power, ya. Nah, setelah itu ada 3 pilihan di sini, ya. Ada 3 pilihan, yaitu sleep, kemudian shutdown, kemudian restart. Nah, kita pilih yang mana karena kita ingin mematikan komputer shutdown, ya, maka kita harus pilih tombol shutdown. Nah, nanti kita klik ini, maka komputer akan, kita tunggu responnya sampai komputer itu menutup. Seperti itu untuk video pembelajaran kita, bisa kalian simak lebih lengkapnya di Google Classroom atau di WA yang sudah Bapak bagikan, ya. Karena baik WA, Google Classroom maupun Google Form semuanya adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung TPEK untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, ya. Jadi kalian dengan mengisi melalui itu dan menyimak melalui itu berarti kalian sudah berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kan tadi kamu sudah Tentang komputer. Iya, tentang komputer. Kira-kira bermanfaat nggak buat kehidupan? Bermanfaat. Bermanfaat. Untuk apa kira-kira? Bermanfaat untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk apa kalau kalian sekolah? Mengerjakan tugas. Membuat tugas. Iya, membuat tugas, mengerjakan tugas ya. Ya, oke. Pinter-pinter ya. Pembelajarannya sudah selesai. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sebelum selesai kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Radit coba dipimpin doa. Kita selesai ya. Silakan Radit. Ya Pak, sebelum kita menyelesaikan jumlah ini kali ini alangkah baiknya kita membaca doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Radit. Terima kasih untuk peserta didik semua.
boleh untuk meninggalkan room kelas ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.